Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal mulku, lakal syukru, lakal thana' kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa qalban khashi'ah wa amalan mutaqabbalah wa rizqan halalan tayyiban mubarakah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahmah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaat salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa mudah-mudahan hadirnya kita di majelis subuh ini, di majelis ilmu ini, kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu yang kemudian dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, barang siapa atau komunitas siapa saja, orang siapa saja, kumpulan siapa saja yang kemudian dia duduk di salah satu masjid dari sekian masjidnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia membaca Quran, kemudian juga dia berdiskusi seputar Al-Quran, sebagaimana yang kita lakukan pada pagi hari ini, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minimal kata Rasul, kalau dia nggak dapat ilmu, artinya kalau kita nggak dapat ilmu pada pagi hari ini, apa karena materinya terlalu tinggi sehingga Bapak Ibu nggak paham, judulnya saja bikin nggak paham sudah. Jika sandalmu hilang, carilah di Quran. Tapi menarik ini Pak. Kalau kemudian kita merenung agak lebih dalam lagi, kita akan mendapati bahwa kalimat ini benar ada. Kalau kita nggak dapat ilmunya, minimal kata Rasul kita dapat 4 hal. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan. Saya sering menyebutkan bahwa majelis ilmu itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, bukan hanya semata-mata majelis kita untuk mencari ilmu atau transformasi pengetahuan. Bukan hanya itu. Tapi majelis ilmu itu juga sarana kita mendapatkan ketenangan batin kita. Kita ruwet di kantor, kita ruwet di rumah, kita banyak problem permasalahan, datang ke majelis ilmu, duduk di majelis ilmu. Duduk saja. Allah nanti yang ngurus solusinya. Minimal Allah kasih kita ketenangan batin. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka majelis ilmu itu bukan hanya majelis kita nyari ilmu, Pak. Oke, kita dapat ilmu ya, tapi lebih dari itu. Kita juga dapat ketenangan. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyyathumur rahmah. Kita akan dilingkupi, dihujani dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berada di majelis ilmu ini, kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu menyampaikan begini, orang kalau hobinya ada di majelis ilmu, itu keberkahan majelis ilmunya itu kadang tidak hanya dinikmati oleh dirinya sendiri, jemaah yang dirahmati Allah, tapi juga dinikmati oleh keluarganya, oleh anaknya, oleh ayahnya, oleh suaminya yang kebetulan tidak sering berada di majelis ilmu. Karena wasilah dia sering berada di majelis ilmu, kadang jemaah yang dirahmati Allah, itu anaknya yang awalnya tidak bisa diatur, Allah gerakkan hatinya, Allah balikkan hatinya, Allah lembutkan hatinya, jadi bisa diatur, Pak. Karena wasilah kita berada di majelis ilmu. Karena wasilah kita ada sering berada di majelis ilmu, bahkan merasa nikmat berada di majelis ilmu.
Itu suami kita atau istri kita yang awalnya nggak cinta atau awalnya susah untuk kemudian diajak komunikasi, itu tiba-tiba jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu nanti Allah Subhanahu wa taala gerakkan hatinya untuk dilembutkan hatinya. Maka saya sering menemukan ada orang yang dalam tanda kutip dia hijrah, suaminya atau istrinya hijrah, kemudian dia menikmati majelis taklim, menikmati proses hijrahnya itu, tiba-tiba nanti nyusul tuh Pak, suaminya kadang anaknya, kadang orang tuanya. Keberkahan majelis ilmu itu meluber sampai ke keluarganya. Maka kalaupun kita nggak dapat ilmu, bahkan kalaupun kita tidur di majelis ilmu atau senderan di majelis ilmu, sampai kemudian kita nggak paham sama sekali, nggak nerima ilmu sama sekali pada momen hari ini, kita minimal sudah dapat sakinah, dapat rahmah. Bahkan saya sering nyampaikan, anak kita lebih baik tidur di majelis atau di majelis ilmu daripada dia ketawa-ketawa nongkrong di kafe-kafe. Betul, Pak. Sampean bawa anak sampean subuh-subuh ke sini, sambil kemudian dia tidur di depan sampean atau tidur di pangkuan sampean, itu jauh lebih baik, jauh lebih barakah dibandingkan dia berada nongkrong di kafe-kafe itu. Walaupun dia tertawa-tertawa. Itu yang kedua. Yang ketiga, jemaah yang dirahmati Allah, wa haffatumul malaikah. Malaikat membersamai, malaikat mendoakan, malaikat memeluk kita. Saya amat sangat yakin pagi ini malaikat ada bersama kita, bermajlis bersama kita, mendengarkan kita semua, melihat kita semua. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa Allah itu punya malaikat yang tugasnya keliling, Pak. Ya kan? Keliling mencari hamba-hambanya yang sedang berada di majelis ilmu. Kemudian dia duduk membersamai hamba-hamba yang berada di majelis ilmu itu. Kalau nanti bubar, dia bubar Pak, naik ke atas. Saat naik ke atas, dia ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, ditegur sama Allah, dari mana kalian? Walaupun Allah tahu dari mana mereka. Mereka mengatakan, saya dari hambamu ya Rabb, yang sedang bermajelis ilmu, bertakbir, bertahmid, bertahlil kepadamu. Ya Rabb, kata mereka. Nanti mereka ini lapor sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu minta kepadamu tiga hal, Pak. Saya singkat saja. Yang pertama, karena ini mukaddimah saya singkat. Yang pertama, mereka minta, kita minta apa, Pak? Kita minta surga. Yang kedua, mereka minta agar mereka dilindungi dari api neraka. Karena selain kita minta surga, kita juga nggak mau mampir ke neraka, Pak. Iya kan? Kita minta dua-duanya. Satu, kita minta surganya. Yang kedua, kita minta dilindungi dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita minta agar dosa-dosa kita diampuni. Itu gerombolan malaikat yang naik ke atas langit itu, tiba-tiba ada satu malaikat nyeletuk, Pak. Dia protes sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, dalam kumpulan itu ada orang-orang yang kemudian mereka tidak punya niat ada di majelis ilmu. Mereka itu tidak ada niat. Dari rumah pergi itu tidak ada niat. Mereka kemudian melihat sekumpulan orang, kok asik mereka ngumpul. Kok kelihatannya sangat nikmat mereka ngumpul. Dia nimbrung di situ, Pak. Dia nimbrung di situ. Ya, kadang tidur, kadang ngobrol sendiri, sukanya ada di belakang, kadang enggak, Bu. Mohon maaf. Ya, dia enggak niat urusan hati. Dia enggak niat. Dia jalan kemudian lihat kumpulan kok asik, akhirnya dia nimbrung di situ. Kata malaikat, "Ya Rabb, apakah orang yang seperti ini dia juga dapat ampunan dari Engkau?" Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun dari mereka yang duduknya itu sia-sia. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, duduk kita di majelis ilmu, ini adalah duduk yang luar biasa. Bahkan Rasul mengatakan ada dua tempat yang paling mulia di dunia ini. Satu apa? Masjid, yang kedua majelis ilmu. Dan kita berada pada dua tempat itu pagi hari ini. Terakhir, Rasul menjanjikan kepada kita, yang keempat adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan menyebut-nyebut kita di antara para penghuni langit.
Maka ada orang yang dia itu mungkin di bumi nggak terkenal, tapi terkenalnya di mana? Di langit. Kalau kita mencermati hadis-hadis tentang barzah, tentang kematian, itu kita akan mendapati satu hadis panjang sekali, itu berbicara tentang orang yang sudah meninggal, kemudian dikubur, kemudian orang-orang yang ngantarnya pulang, itu datang malaikat duduk persis di mana ini? Di samping kepalanya. Lalu kemudian oleh malaikat itu dicabut ruhnya, diangkat ke atas langit. Ketika sampai di langit pertama, itu malaikat yang membawa ruh ini minta izin sama malaikat penjaga langit pertama, Pak. Kemudian penjaga langit pertama mengatakan, bersama siapa kamu? Siapa yang bersamamu itu? Dia disebutkan, Fulan bin Fulan. Itu malaikat penjaga pintu langit pertama langsung kenal, Pak. Oh, orang ini. Dia yang sering begini, dia yang sering begini. Jadi kalau kita sering berada di majelis ilmu, kelak kita akan dikenal oleh malaikat-malaikat penjaga pintu langit, Pak. Sebelum kita memperkenalkan diri, dia sudah kenal sama kita. Karena siapa? Allah Subhanahu wa taala sering menyebut-nyebut nama kita. Termasuk nanti di langit kedua, di langit ketiga, sampai akhirnya di langit ketujuh, semua kenal sama kita. Ketika kita senantiasa berada di majelis ilmu. Pertanyaannya, lantas siapa kita jemaah yang dirahmati Allah? Yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, semulia apa kita ini? Sampai kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau terus kita berada di majelis ilmu, kelak kita akan dikenal oleh para penghuni langit. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan 4 janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada subuh hari ini adalah jika sandalmu hilang, apa Pak? Carilah di Quran. Saya memang sering kalau bikin judul agak ini Pak, agak milenial dikit. Jika sandalmu hilang, carilah di Quran. Kalimat ini sebenarnya terinspirasi dari kalimat ini pernah disampaikan oleh Kiai Sepuh dulu Pak. Beliau ini terinspirasi pada kalimat Quran surah An-Nahl ayat 89 ketika Allah mengatakan kepada kita, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan kepada kalian kitab atau Quran dalam konteks kita hari ini tibyanan likulli syai', sebagai penjelasan untuk segala sesuatu. Sebagai tibyan likulli syai', sebagai solusi untuk seluruh sumber permasalahan, sebagai penjelasan untuk seluruh urusan-urusan kita. Sampai sandal hilang, cari di Quran, ya yang dirahmati Allah. Maka Kiai Sepuh waktu itu ketika ingin mensederhanakan kalimat Quran ini, dia bilang sama santrinya, "Nak, jika sandalmu hilang, carilah di Quran. Karena Quran itu tibyana likulli syai', menjelaskan segala sesuatu." Kalau hari ini kita nggak menemukan di Quran, bukan Qurannya yang salah jemaah yang dirahmati Allah. Sekali lagi bukan Qurannya yang salah. Yang salah siapa? Kita kurang belajar, kita kurang membaca, kita kurang bisa menelaah dan mentadaburi Al-Quran. Tapi bagi orang-orang yang peka dan imannya luar biasa kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan dalam setiap ayatnya, dalam setiap kalimatnya, dalam setiap katanya makna-makna yang luar biasa. Bahkan itu mampu untuk menjawab persoalan-persoalan zaman kita hari ini. Nah, kalimat tema ini jemaah yang dirahmati Allah, jika sandalmu hilang carilah di Quran, ini setidak-tidaknya dia mengandung 2 makna. Makna yang pertama, bahwa Al-Quran itu menjadi rujukan, pedoman, bahkan penjelasan untuk segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Penjelasan yang kedua, kita perlu meyakini bahwa Al-Quran menjadi sumber solusi dalam hidup kita. Sampai hal yang remeh-temeh, kehilangan sandal, carinya perlu di Quran. Apakah ketemu Ustadz? Ketemu. Bahkan jauh lebih besar ketemunya. Lebih berharga ketemunya.
Kalau nyari di Pak Takmir atau di security mungkin dapat ganti sandal jepit atau sandal yang semisal. Tapi kalau nyari di Quran lebih dari itu. Cuma yang dirahmati Allah. Kita akan menemukan mutiara-mutiara yang luar biasa. Saya kasih contoh satu saja. Kalau kita nyarinya di Quran, adanya dalam surah Al-Baqarah ketika Allah mengatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal perang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Ini kalimat Allah luar biasa. Kita itu diwajibkan perang dalam satu momen ketika memang kita dituntut perang, wajib perang. Padahal sebenarnya hati kita menolak untuk itu. Siapa yang pengen perang? Cuma yang dirahmati Allah. Kita pengen damai. Kita pengen hidup penuh dengan kedamaian. Dan manusia fitrahnya suka dengan kedamaian. Tapi ketika kita dituntut untuk perang, dalam satu momen, kata Allah, kita diwajibkan untuk perang. Bahkan lari dari medan perang merupakan kemunafikan. Tapi ayat setelahnya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Karena bisa jadi apa yang kamu benci itu sesungguhnya kebaikan bagimu. Ini luar biasa. Sandal yang hilang itu kan kita nggak pengen sebenarnya. Siapa yang mau sandalnya hilang? Apalagi kalau sandal nilainya 1 juta, 2 juta, bahkan ada yang 10 juta. Ketika hilang itu kita nggak pengen. Tetapi kita perlu cari. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang sesuatu yang kau benci, sesuatu yang enggak kau inginkan, itu justru terbaik bagi kamu. Itu justru terbaik bagi kamu. Ini hanya satu ayat saja, Pak. Padahal banyak ayat sekali menjelaskan tentang sandal hilang ini. Yang kalau kita kemudian tautkan, kita kiaskan, kita akan menemukan benang merah yang luar biasa. Itu. Nah, cuma ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mulai dari satu kisah yang menarik sekali. Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum. Beliau menjelaskan tentang bagaimana kondisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat ketika menyiapkan strategi perang Khandaq. Apa itu perang Khandaq, Pak? Perang parit. Salah satu strateginya waktu itu apa? Rasul membuat parit yang lebarnya itu agar tidak bisa kemudian kuda loncat. Menariknya jemaah yang dirahmati Allah, saat Rasul dengan kaum muslimin waktu itu menggali parit, itu kondisi mereka semuanya sedang kelaparan. Kondisi mereka semuanya sedang kelaparan. Saking dari laparnya, sebagian ada yang mengganjal perutnya dengan 1 kerikil, sebagian lagi ada yang mengganjalnya dengan 2 kerikil, bahkan Rasul secara pribadi itu mengganjal perutnya dengan 3 kerikil, Pak. Kalau dari gambaran ini siapa yang paling lapar sebenarnya? Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu memang laparnya duluan, kenyangnya belakangan. Itu Rasul. Nah, saat kemudian kaum muslimin itu menggali parit, jemaah yang dirahmati Allah, kita tahu waktu itu Sirah mengatakan bahwa saat itu kaum muslimin menemukan sebungkah batu besar yang tidak bisa dihancurkan. Dipukul berkali-kali gak hancur-hancur. Maka kemudian mereka matur kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini ada batu besar gak bisa kami hancurkan. Kata Rasul, kalau gitu saya yang turun. Maka Rasul ngambil kampaknya. Kemudian Rasul memukul batu itu, coba dirahmati Allah. Pukulan pertama keluar kilatan cahayanya, keluar juga kalimat dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, Allahu Akbar. Ana utitu mafatihas Syam. Allah Maha Besar. Aku telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kunci-kunci Syam. Wallahi la absir qahraha Al-Hamra, As-Sa'ah, kata Rasul. Dan demi Allah, aku telah melihat istana-istana mereka yang warnanya apa? Hamra. Hamra itu apa? Merah. Dipukul kedua kalinya, keluar lagi kilatan cahayanya. Rasul kemudian mengatakan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Utitu mafatihal Fars. Aku diberi kunci-kunci Persia. Waktu itu jemaah dirahmati Allah, Romawi dan Persia. Sam itu perwakilan Romawi, karena waktu itu jajahan Romawi. Syam itu sama Persia, Romawi sama Persia.
Romawi sama Persia itu dua imperium besar waktu itu. Tapi Rasul mengatakan, saya sudah diberi kunci Syam dan saya juga diberi kunci Persia. Wallahi la absir qahraha. Waktu itu Rasul mengatakan, demi Allah aku telah melihat istana-istana Madain. Qahral Madain abiyad. Aku telah diperlihatkan oleh Allah istana-istana Madain yang warnanya putih. Dipukul ketiga kalinya hancur batu itu, tapi keluar kilatan cahara yang ketiga. Rasul lagi-lagi mengatakan Allahu Akbar, Maha besar Allah Subhanahu wa taala, aku telah diberi kunci Yaman dan aku bisa melihat Son'a dari tempatku hari ini. Cuma ini rahmati Allah, ini kalimat menarik sekali. Kenapa saya sampaikan menarik sekali? Karena begini. Rasul itu berbicara tentang masa depan kaum muslimin. Bahwa di masa yang akan datang mereka nanti akan menaklukkan Romawi, mengalahkan Persia dan menguasai Yaman. Kalimat ini oleh seluruh para sahabat diimani, Pak. Diyakini. Bahkan mereka senang, mereka merasa nikmat, mereka merasa bangga bahwa kaum muslimin suatu saat punya masa depan yang cerah sekali. Mereka bersukaria. Walaupun dalam kondisi lapar. Tapi di satu sisi, orang-orang munafik yang juga ikut menggali parit waktu itu, mereka berseloroh, Pak. Kata mereka, Muhammad ini aneh-aneh saja. Dia bicara penaklukan menaklukkan Romawi, menaklukkan Syam, menaklukkan Yaman, menguasai mereka semua. Sementara urusan perut saja hari ini gak kelar. Hari ini kita masih lapar, kata mereka. Muhammad bicaranya terlalu tinggi. Mereka gak percaya. Ajibnya jemaah yang dirahmati Allah, beberapa tahun setelah itu, setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khalifah Umar ibnul Khattab naik tahta sebagai Amirul Mukminin, semua kalimat Rasul ini jadi kenyataan. Umar mengalahkan Romawi, kemudian Umar mengalahkan Persia dan Umar menguasai Yaman. Bahkan saat Umar berkuasa, itu wilayah kekuasaan kaum muslimin itu hampir mencapai sepertiga muka bumi ini, jemaah yang dirahmati Allah. Besar sekali. Sampai Umar perlu membagi-bagi kotanya dan kemudian meletakkan gubernur-gubernurnya di beberapa tempat. Saking dari besarnya. Sampai Umar gak bisa ngurusi sendiri. Nah dari sirah ini jemaah yang dirahmati Allah, kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa apa yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa Quran yang diwahyukan atau berupa kalimat-kalimat baginda Rasul yang kita kenal hari ini dengan hadis dan sunnah itu semuanya real. Kita harus meyakini itu semuanya real, benar adanya, bisa dilakukan dan pasti jadi kenyataan. Itu iman kita mengatakan begitu, jemaah dirahmati Allah. Logis maupun tidak logis. Kita suka maupun tidak suka. Kalau kita merenungi surah Al-Lahab, jemaah yang dirahmati Allah. Tahu surat Al-Lahab, Pak? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu menarik sekali. Surah Al-Lahab itu kisah turunnya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pagi hari naik ke Bukit Buto di Mekah. Kemudian Rasul memanggil seluruh Bani Hashim waktu itu. Itu terjadi kalau nggak salah di tahun kelima kenabian. Itu jemaah yang dirahmati Allah, semua Bani Hashim datang, termasuk Abu Lahab. Maka Rasul mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau hari ini saya sampaikan kepada kalian bahwa ada segerombolan musuh-musuh kita berkuda di belakang bukit ini yang siap untuk menyerang kita. Kalian percaya atau enggak? Mereka kemudian mengatakan, bala ya Muhammad. Tentu Muhammad, kami percaya. Karena kamu gak pernah berdusta. Maka Rasul masuk, Pak, di situ. Rasul kemudian mengatakan, maka perhatikanlah peringatan Allah Subhanahu wa taala bahwa akan ada azab yang besar datang kepada kalian ketika kalian tidak mau mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Itu dikunci sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tiba-tiba siapa, Pak? Abu Lahab nyeletuk. Dia bilang, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Alihadza jama'tana, apakah karena ini kamu mengumpulkan kami semua? Kemudian kita tahu
turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna bagi dia apa yang dia dapat dan apa yang dia usahakan. Ini ayat ketiga luar biasa. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan dimasukkan ke dalam api atau ke dalam neraka. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan juga istrinya sang pembawa kayu bakar. Ila akhir surah. Intinya surat ini berbicara tentang mengejek, menghina Abu Lahab, bahkan memvonis Abu Lahab masuk neraka. Padahal waktu itu Abu Lahab masih sehat. Pernah nggak merenung ini, Pak? Vonisnya sudah keluar, dia masuk neraka, tapi Abu Lahabnya masih sehat. Ini menarik sekali. Seandainya saja Abu Lahab itu pintar, atau Allah Subhanahu wa taala kasih dia hidayah, kemudian dia masuk Islam, maka kita perlu menghapus surah Al-Lahab dari dalam Quran kita. Iya kan? Iya kan, Mbak? Kalau kemudian Abu Lahab itu kemudian masuk Islam, Allah kasih dia hidayah, maka surah Al-Lahab gak berlaku sama kita. Karena tidak ada orang beriman itu masuk neraka. Karena akhir seluruh perjalanan orang beriman itu nanti di mana? Di surga. Ini menarik sekali. Abu Lahab divonis masuk neraka saat dia masih sehat. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala sampai dia mati, dia gak tersentuh hidayah sedikit pun. Bahkan kebenciannya kepada Rasul luar biasa bertambah, hingga akhirnya dia mati dalam keadaan menjijikkan. Betapa Quran itu benar. Shadaqallahul adzim. Allah maha benar. Kalau Allah sudah bilang A, terjadinya pasti A. Kalau Allah bilang B, terjadinya pasti B. Kalau Allah bilang C, terjadinya pasti C. Maka pertanyaan saya sekarang begini, jemaah yang dirahmati Allah. Bagaimana kemudian kalau kita mendengar kalimat Allah Subhanahu wa taala? Man amila salihah min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa saja yang beramal salih, laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman sama Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Pertanyaan saya adalah, seyakin apa kita dengan ayat ini, jemaah yang dirahmati Allah? Seyakin apa kita dengan ayat ini, dengan kalimat bahwa tidak ada kebahagiaan kecuali hidup kita dilingkupi dengan amal salih dan iman. Tidak ada hidup yang penuh barakah ketika kehidupan kita tidak ada iman, tidak ada amal salih. Seyakin apa kita? Lantas bagaimana kita yang setiap hari mencari kebahagiaan, setiap hari mencari hidup yang sejahtera, yang layak, yang barakah, tapi satu sisi kita bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita ini, jemaah ini rahmati Allah? Satu sisi kita mengejar kebahagiaan dalam hidup kita ini, tapi satu sisi kita kemudian berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita sedang mengejar kebahagiaan semu, palsu. Karena kalimat Allah sudah distempel, siapa saja beramal salih, siapa saja beriman, dia dapat kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang baik. Maka saya kadang ngelus dada, Pak, sama orang yang bekerja pontang-panting, dia mencari kebahagiaan, tapi giliran azan dia gak mau sholat. Giliran azan dia gak mau sholat. Dia bilang sholat tidak akan pernah mengubah nasibku, sholat tidak akan membuat aku kaya. Padahal jemaah yang dirahmati Allah, salat itu, Pak, salat itu, saya bicara salat.
Salat itu kalimat Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian pada Allah dengan salat dan sabar. Ulama mengatakan salat itu Pak, quwwatul hayah, penopang hidup kita, pilar agama kita. Kekuatan hati kita itu ada pada salat. Maka kalau kita baca sirah itu, kita akan mendapati syariat pertama yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lainnya itu adalah syariat salat. Bukan salat yang 5 waktu yang saya maksud. Waktu itu syariat salat pertama ada yang mengatakan salat 2 kali, 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di sore hari. Ada yang mengatakan salat pertama kali itu adalah salat tahajud. Awalnya salat tahajud itu wajib. Pertanyaannya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat salat itu di awal-awal? Karena Allah mengetahui bahwa ketika Rasul diangkat menjadi utusan, dia akan mendapatkan problem dakwah yang luar biasa, itu butuh ketegaran dan kekuatan tegar itu ada pada salat. Maka kalau kita itu menjaga salatnya jemaah yang dirahmati Allah, diterpa dengan berbagai macam permasalahan dan ujian oleh Allah, kita masih punya kekuatan untuk bisa menerima dan tegar. Kita bisa punya kekuatan untuk bisa tetap tenang, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan semua ini. Begitu juga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Quran bicara tentang hari ini kita sangat bergelora dengan mengkampanyekan anti riba. Padahal kalau kita cari di Quran, itu betapa Quran menjelaskannya dengan sangat detail sekali bagaimana cara agar riba ini pudar, Pak. Ya. Kalau tadi saya bicara tentang kebahagiaan itu bisa diraih dengan amal salih dan iman, bentuknya macam-macam. Sekarang coba kita bicara tentang bagaimana Quran itu memberikan isyarat kepada kita cara agar kita tidak terlibat sama riba atau agar riba ini musnah di dunia itu. Itu Allah berbicara di dalam surah Ali Imran 2 ayat, Pak. Wa ahallallahu al-bai'ah wa harramar riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian ayat selanjutnya yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan memusnahkan riba dan akan menumbuhkan sedekah. 2 ayat ini kalau kita breakdown lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, kita akan menemukan solusinya. Jemaah dirahmati. Para ulama mengatakan bahwa riba itu hanya bisa ditumpas dengan 2. Satu dengan jual beli atau bisnis. Yang kedua dengan sedekah. Dan dua-duanya harus berseiringan. Gak boleh jalan satu-satu. Gak boleh jalan satu-satu. Nanti kita akan dapat contoh yang luar biasa. Jadi kalau kita ingin menumpas riba, dua-duanya ini harus jalan. Gak boleh bisnisnya naik, sedekahnya turun. Atau sedekahnya naik, bisnisnya turun. Gak mungkin, susah. Pandemi ini, saya kebetulan bekerja di lembaga amal. Kita punya lembaga amal di Surabaya itu ketika pandemi kerasa sekali, Pak. Menurun sedekahnya. Karena bisnis juga menurun. Dua-duanya harus berseiringan, bahkan harus dikawinkan. Bagaimana cara ngawinkannya? Antara bisnis dengan sedekah. Namira ini jadi contoh. Kalau saya baca-baca di beberapa berita. Jadi cara ngawinkannya antara bisnis dengan sedekah itu ada pada satu instrumen langit namanya wakaf. Wakaf produktif. Kalau kita baca sirah, orang-orang terdahulu, para sultan-sultan terdahulu, itu kita akan mendapati bahwa wakaf waktu itu menjadi salah satu pilar yang membiayai peradaban waktu itu. Bahkan kalau wakaf ini betul-betul dikuatkan jemaah yang dirahmati Allah, kita akan menemukan sebuah peradaban yang dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu fasilitasnya semua gratis, Pak. Kalau sudah gratis orang nggak perlu ngutang ke bank untuk
beli sesuatu atau membayar sesuatu. Saya ceritakan sedikit saja. Waktu itu jemaah yang dirahmati Allah, ketika wakaf menjadi pilar peradaban, itu orang dari lahir Pak sampai mati itu gratis hidupnya. Gimana tidak? Ketika dia lahir di rumah sakit wakaf. Waktu itu ada rumah sakit namanya Rumah Sakit Bimaristan. Rumah sakit yang dibangun oleh Sultan Qalawun, yang semua layanannya gratis, tapi dokternya dibayar. Dibayarnya oleh apa? Oleh wakaf, hasil wakaf produktif. Dokternya dibayar seperti dokter biasanya, juga penjaga-penjaganya dibayar, tapi siapa yang masuk ke situ gratis. Gratis. Maka kalau ada orang melahirkan, itu dia gak perlu bingung. Mau sesar, mau normal. Waktu itu saya gak paham ada sesar atau enggak. Cuma dia udah gak bingung cari biaya. Hari ini coba, kasihan sekali. Sudah gak punya uang untuk beli makan aja susah. Hamil, itu jadi beban bagi dia. Umur 8 bulan dari kehamilan atau 9 bulan. Dia mulai mikir. Ini kalau dokter menyarankan sesar, dari mana uangnya? Sudah ngandungnya berat Pak. Ya kan? Hari-harinya dia berat. Masih dibebani dengan biaya yang juga berat sekali. Berat sekali. Tapi waktu itu jemaah yang dirahmati Allah gratis. Bahkan bukan hanya gratis. Saya bicara bukan hanya gratis. Bahkan waktu itu siapa saja yang sakit, yang masuk ke dalam rumah sakit Bimaristan dan memang terbukti sakit, kemudian dia adalah kepala keluarga, maka berapa hari dia berada di rumah sakit itu dibayar Pak. Dikasih pesangon pulangnya. Karena kepala keluarga berarti kalau dia ada di situ dia gak bekerja kan. Otomatis yang di rumah juga mikirin. Maka oleh rumah sakit dikasih Pak. Saya bicara satu yang real, itu terjadi. Waktu itu Sultan itu mewakafkan rumah sakit Bimaristan, juga mewakafkan 7 aset produktifnya untuk biayai rumah sakit itu. Ini persilangan antara sedekah dengan bisnis jemaah yang dirahmati Allah. Jadi Islam itu bukan hanya bicara profit, tapi juga bicara kemaslahatan. Kami hari ini memulai di Surabaya membangun sebuah layanan kesehatan namanya Rumah Sehat Ar-Rahmah. Gratis, siapa saja masuk gratis. Dan kami juga membangun wakaf produktifnya. Saya pikir Namira juga perlu memulai. Atau sudah ada Pak? Insya Allah ada. Dan itu luar biasa sekali. Orang jadi tidak terbebani hidup. Dia lahir udah gratis. Bahkan waktu itu Sultan juga dari istananya itu, jemaah dirahmati Allah. Ini sekali lagi persilangan antara bisnis dengan sedekah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Bahwa instrumen untuk menghabiskan riba itu 2. Dia bisnis dan sedekah, dan 2-nya harus disilangkan Pak. Harus dikawinkan. Ada pada wakaf. Setelah lahir jemaah yang dirahmati Allah, itu Sultan waktu itu membangun sebuah aliran paralon gitu Pak, pipa-pipa itu ke beberapa titik di ibu kota. Apa gunanya paralon itu atau pipa itu 2 Pak, dua saluran. 1 itu isinya susu, 1 isinya air gula. Sehingga orang yang baru lahir bisa menikmati susu kapan saja, di mana saja, tanpa harus memikirkan dia membayar. Hebat gak waktu itu? Hebat. Karena Qur'annya diikuti. Hari ini bisnis jalan sendiri, sedekah jalan sendiri. Bahkan ketika anak sudah beranjak dewasa, dia mau sekolah. Itu sekolahnya wakaf Pak, gratis. Gratis. Hari ini saya beberapa kali dicurhati oleh para emak-emak, para orang tua. Dia bilang begini, Ustaz, saya bingung. Kenapa Bu bingung? Saya mau nyekolahkan anak saya ini di mana, bingung Ustaz. Mau di sekolah si A, mahalnya minta ampun.
Baru bayar biaya pendaftaran saja Ustadz sudah puluhan juta. Nggak tahu kalau di Lamongan ya. Kalau di Surabaya itu mainnya udah 13, 15, ada yang 20, ada yang 40, bahkan ada yang 60. Biaya masuknya saja, Pak. Sementara kalau saya sekolahkan di sekolah si B, saya khawatir Ustadz pergaulannya. Bingung saya. Masa enggak ada dari sekian banyak kaum muslimin ini yang kemudian mendirikan sekolah dari aset wakaf, kemudian dia mendirikan wakaf produktifnya untuk membiayai itu dan digratiskan. Dan kami juga memulai waktu. Sudah 5 tahun. Ada namanya Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam di Surabaya. Asuhannya Ustadz Muhammad Shaleh Drehem yang juga di sini, Pak ya. Ustadz Muhammad Shaleh Drehem itu juga kita memulainya begitu, gratis. Dan kita bangun aset wakaf produktifnya untuk membiayai sekolah ini. Siapa saja yang masuk, kalau dia memenuhi kriteria, dia akan gratis masuknya. Bahkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau kemudian meninggal, bahkan nikah saja waktu itu gratis, Pak. Nikah aja gratis. Ada toko, waktu itu ada toko diwakafkan, toko emas, yang siapa saja ingin mencari mahar untuk calon istrinya, dia tinggal datang ke situ. Kita kalau bicara peradaban Islam luar biasa waktu itu. Hari ini jemaah yang dirahmati Allah, kita dari bangun tidur sampai tidur lagi semuanya bayar. Karena orientasi kita semua profit. Ya. Kita semuanya bicara profit. Waktu itu bahkan orang meninggal. Itu semua dari menyediakan kafannya, memandikannya, ambulannya bahasa kita hari ini. Sampai tanah kuburannya itu semuanya bisa dinikmati gratis. Itu solusi dari mengawinkan antara bisnis dan sedekah. Hari ini Pak, kalau di Surabaya, itu orang meninggal, susah sih Pak. Sudah susah karena meninggalnya. Ambulannya perlu bayar, perlu beli kain kafan, perlu beli tanah pemakaman. Maka mudah-mudahan ada ambulan yang banyak gratis. Hari ini ada ambulan yang banyak gratis. Karena gak masuk akal jemaah dirahmati Allah. Orang sudah meninggal, otomatis keluarganya kan sudah berkabung, ya kan? Sudah berkabung, dia sudah susah. Jangan dibebani lagi dengan kesusahan-kesusahan berikutnya. Kalau dia mampu ya gak apa-apa. Tapi masalahnya kalau dia duafa, perlu masih bayar ambulan, perlu masih bayar biaya pemakaman, perlu masih bayar ini dan lain sebagainya. Itu susahnya jadi 2 kali. Padahal Rasul kan melarang kita untuk kemudian memberi kesusahan pada orang yang sedang dilanda kesusahan atau berkabung. Dan Islam menggunakan konsep itu dulu, Pak, dulu. Apakah sekarang bisa, Ustaz? Bisa, sangat bisa. Di Bandung ada namanya Sinergi Foundation tuh, Pak. Dia membangun rumah sakit bersalin gratis sejak 2006. Sampai 2019 kemarin dia sudah melayani 9.000 lebih ibu-ibu yang melahirkan gratis. Tapi aset wakafnya banyak. Dan Namira ini jemaah yang dirahmati Allah, Namira punya potensi untuk melakukan itu. Bagaimana kita menghidupkan lagi peradaban wakaf untuk menuntaskan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Bahkan Al-Quran itu juga bicara, Pak. Bapak mau minta konsep kafe saja. Saya tadi malam dari Sidoarjo ngisi di Sidoarjo, kemudian saya langsung ke Lamongan. Sampai di Lamongan jam 11, saya di Jalan Veteran situ. Itu sepanjang jalan saya melihat ada banyak kafe. Ya kan? Ya, banyak kafe-kafe di situ. Itu jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita mau memakai konsepnya Quran menjelaskan. Ada di mana penjelasan tentang konsep kafe itu? Ada di dalam surah An-Naba, Pak. Kita hafal semua. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.
dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Ya untuk kita istirahat, sebagai selimut untuk kita tidur. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan siang untuk kita mencari penghidupan. Konsepnya ini jemaah yang dirahmati Allah. Maka kalau ibu nanti, saya pernah ditanya, Ustaz gak mau bangun kafe, karena memang dulu di tempat kami itu, kami sering membangun aset-aset produktif. Ada salah satu orang bilang gini, Ustaz gak mau bangun kafe untuk aset wakaf produktifnya, atau bangun Pak, warkop. Saya bilang Islam mengajarkan kita konsep warkop itu seperti ini. Islam sangat tidak menyarankan untuk menghidupkan malam kecuali dengan 3 hal. Jadi nongkrong itu, jemaah yang dirahmati Allah, saya bicara hari ini. Nongkrong itu sangat tidak disarankan kecuali untuk 3 hal. Dan konsepnya ini. Kalau Bapak bisa menghadirkan ini, silakan bikin kafe. Yang pertama, lizaujain. Jadi kalau ada kafe, ada warkop, kemudian dia dibangun untuk memfasilitasi 2 orang suami istri. Artinya ada suami, ada istri, untuk bercengkrama bareng, berdiskusi bareng tentang keluarganya, maka itu boleh. Lizaujain. Sekarang apa Pak? Li siapa sekarang? Hah? Ayo. Li siapa sekarang? Warkop-warkop yang ada itu untuk siapa? Untuk 2 sejoli. Bahkan terakhir tadi jam 3:30 saya balik, saya berangkat ke sini. Itu masih lampunya terang semua dan masih ada yang baru pulang. Masih ada yang baru pulang. Lizaujain. Untuk sepasang suami istri yang ingin memadu kasih di situ, kemudian dia berbicara, berdiskusi di situ, membangun suasana romantis, itu boleh. Itu boleh. Tapi saya bersyukur tadi, hotelnya atau penginapannya semua syariah. Hotel Lamongan syariah, Oyo Tentrem syariah, semua syariah. Nah, kemudian yang kedua, malam itu boleh dihidupkan untuk libahti umuril mukminin, untuk rapat diskusi seputar urusan umat. Jadi kalau takmir mau diskusi di warkop boleh. Mau sampai jam 1 boleh. Asal subuhnya gak kebablasan. Atau organisasi kita untuk kemudian mau rapat, mau diskusi di warkop, boleh, silahkan. Menghidupkan malam itu boleh untuk organisasi, untuk rapat, untuk membicarakan seputar urusan-urusan umat. Itu boleh. Dan yang ketiga, lil mudzakarah wal mutala'ah. Malam itu bisa dihidupkan, kita boleh nongkrong ketika lil mudzakarah wal mutala'ah. Untuk mudzakarah dan mutalaah, untuk belajar memurajaah hafalan, atau untuk kemudian membaca, atau kalau bahasa anak muda sekarang wifi-an, tapi wifi-an yang positif. Nah, kalau ada kafe yang bisa memfasilitasi 3 ini kafenya top Pak, beda dari yang lain. Bukan hanya profit yang dicari, tapi juga keberkahan. Karena kalau baru jam 3 dia baru pulang Pak, otomatis dia akan menjadikan siangnya sebagai tempat tidurnya. Itu kan kebalik akhirnya. Nah, segala sesuatu yang kemudian membalik Al-Quran, maka pasti mudarat sama dia. Pasti mudarat. Itu, Quran berbicara tentang konsep itu. Bahkan terakhir, jemaah yang dirahmati Allah, ini mulai habis. Beberapa hari yang lalu saya mendengarkan salah satu presentasi dari Ustadz kita, mungkin antum kenal, namanya Ustadz Insinyur Muhaimin Iqbal. Beliau adalah pendiri dari kebun Quran. Jadi di tempat beliau itu, beliau menanam tumbuhan yang semuanya ada di dalam Quran. Ya kurma, tin, zaitun, semua ditanam. Dan tumbuh Pak, tumbuh, luar biasa. Bahkan saya juga belajar kepada beliau tentang konsep kalau sandalmu hilang carinya di Quran. Itu beliau juga memahami. Bahkan saya belajar kepada beliau. Nah, beliau itu jemaah yang dirahmati Allah, ketika beliau
membaca surah Yasin ayat ke-80 di mana kalimatnya allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Gitu kan ya? Hafal enggak ini? Ya, surah Yasin, Pak, sering kali kita baca. Allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Sekali lagi, allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan untuk kalian api dari batang pohon-pohon yang masih hijau. Itu kalau saya yang baca, itu lewat, Pak. Ya kita semua nih, enggak tahu saya. Tapi kalau saya secara pribadi itu lewat. Baca aja. Kita memang ini, kata beliau, kita ini sekarang kayak pasien yang dikasih resep sama dokter, resepnya dihafal, gak dibeliin obat. Gak sembuh-sembuh. Jadi kita dikasih resepnya Quran, tapi kemudian hanya dihafal, gak dibelikan obat. Jadinya gak sembuh-sembuh. Padahal Quran itu obat yang luar biasa. Kan syifa. Quran itu syifa. Nah, beliau ketika membaca kalimat ini, jemaah yang dirahmati Allah, itu muncul luar biasa. Pertama karena beliau meyakini bahwa apa saja yang ada di Quran itu pasti benar. Dan segala sesuatu bisa ada di dalam Quran. Kalau kita bisa meyakini itu, kita baca Quran itu nggak asal-asal. Kalau kita meyakini itu. Tapi kalau kita hanya meyakini Quran adalah tempat kita mendapatkan pahala setiap satu huruf. Ya betul memang. Tapi kita perlu lebih daripada itu. Walaupun itu juga perlu bertahap dan perlu ilmu yang luar biasa. Nah, beliau membaca allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Itu tiba-tiba beliau mendapatkan sebuah inspirasi bahwa api itu digambarkan sebagai energi, itu ternyata bisa dibuat dari batang-batang pohon yang masih hijau. Energi itu apa, Pak? Sekarang minyak, migas. Yang hari ini kita pahami bahwa bensin, pertalite dan lain sebagainya itu, atau minyak itu, energi itu adalah hasil dari fosil-fosil yang perlu usianya puluhan bahkan ratusan, bahkan ada yang mengatakan ribuan tahun untuk bisa jadi minyak dan dikelola. Tapi Quran 14 abad yang lalu sudah mengatakan allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nar. Dialah Allah yang menjadikan dari batang-batang pohon yang masih hijau itu energi. Energi, Pak. Maka apa yang terjadi? Di riset, jemaah yang dirahmati Allah. Bagaimana caranya agar pohon yang masih hijau ini bisa jadi energi. Dan ketemu. Bisa ternyata. Al-Quran mengatakan begitu, kata beliau, maka pasti bisa. Dibentuk tim lah untuk kemudian mengadakan riset, sampai ternyata ketika beliau presentasi itu sudah berada di final, Pak, bahwa batang-batang pohon yang masih hijau itu ternyata bisa dibuat energi. Bisa dibuat energi. Dan Al-Quran mengatakan itu. Tinggal kadang kita ini kurang percaya aja. Kita selalu mengatakan masa iya, itu kadang dulu aja itu dulu masih bisa, sekarang udah nggak bisa. Loh, Islam itu salihun likulli zaman wa makan. Islam Quran itu sesuai relevan dengan zaman apapun, tempat dimanapun. Tinggal kitanya yang kurang, jemaah ini. Tentu ini kita yang kurang. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ini kemudian semaksimal mungkin berikhtiar untuk kemudian menjadikan Quran itu sebagai rujukan. Dalam hal apa saja. Kalau kita tidak punya kapasitas, artinya tidak punya ilmunya. Ustaz, saya pengen sebenarnya merujuk pada Quran, Ustaz. Tapi saya nggak paham. Jangankan mau sampai bertadabbur, Ustaz. Baca saya peletot-peletot. Iya, cari orang yang punya kapasitas. Cari guru-guru yang punya kapasitas. Terakhir itu, saya pernah, Pak, kedatangan orang ke rumah 2-3 orang itu dengan permasalahan yang sama. Dia bilang, Ustaz, saya sudah sholat. Dan saya tahu dia jamaah kami dan dia sholat 5 waktu di masjid. Saya juga sudah puasa. Saya menjaga sholat 5 waktu.
Tapi kenapa hidup saya ini kok semakin hari gelisah, mengkhawatirkan? Ada nggak orang begitu, Pak? Banyak. Jamaah udah menjaga betul sholat 5 waktunya, bahkan kadang di depan, bahkan doanya sampai nangis-nangis, tahajudnya setiap malam, tapi hidupnya senantiasa gelisah. Itu jawabnya ada di dalam surah Al-Ahqaf. Ketika Allah mengatakan wawassainal insana biwalidayhi ihsana, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk kemudian berbuat baik pada kedua orang tua. Terus hamalatu ummuhu kurha sampai akhiril ayat itu kan kemudian ada sebuah syarah daripada Imam Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, kalaulah ada orang dia punya kapasitas kecerdasan yang di atas rata-rata, yang sebenarnya kalau ada orang seperti ini mestinya dia sudah sukses. Atau kemudian ada orang yang setiap hari dia sudah membentuk dirinya untuk jadi salih, bahkan berdoa setiap malam pada Allah Subhanahu wa taala, kok hidupnya begitu-begitu saja? Maka bab pertama kali yang perlu dia evaluasi adalah bagaimana hubungan dia dengan kedua orang tua. Karena syukurnya seorang hamba, kata beliau, gak akan mungkin sampai kepada Allah walau hanya sejengkal ketika dia gak pernah terima kasih sama orang tua. Allah gak mau mandang kita, Allah gak mau mandang salat kita, gak ada pertimbangan pada sedekah puasa kita ketika kita tidak mempertimbangkan kedua orang tua kita. Maka waktu itu saya jawab, Bapak masih punya orang tua? Dia bilang gak punya, padahal saya tahu dia punya. Bahkan dia tidak mengaku bahwa ayahnya itu adalah ayahnya dia. Saya masuk pelan-pelan sampai akhirnya dia mengatakan, iya Ustaz, dia ayah saya. Kalau sudah sama orang tua, nggak bisa harmonis, jemaah yang dirahmati Allah. Jangan harap sama Allah dia bisa harmonis. Walaupun dia setiap malam mau berdoa, mau tahajud, setiap hari dia menjaga salatnya. Kalau urusan sama orang tua dia tidak kelar, tidak selesai, dia gak bagus sama orang tua, gak bakalan bagus hidupnya. Gak bakalan bagus hidupnya. Bukankah Rasul mengatakan bahwa perbuatan baik yang paling cepat dibalasnya sebelum akhirnya nanti dibalas di akhirat itu adalah perbuatan baik sama orang tua. Dan perbuatan buruk yang paling cepat dapat siksanya sebelum dia dapat siksa nanti di akhirat itu adalah perbuatan buruk sama orang tua. Maka kalau kita nggak harmonis sama orang tua, nggak membangun komunikasi yang baik sama orang tua, maka jangan berharap kita punya komunikasi yang baik sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita akhiri dengan bersama-sama berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal mulku lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami semua ini adalah hamba-hambamu yang lemah, hamba-hambamu yang penuh khilaf, hamba-hambamu yang penuh dosa. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabbal Alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau. Sungguh kami semua ini adalah hamba-Mu yang zalim, hamba-Mu yang bodoh. Ampuni kezaliman dan kebodohan kami ya Rabbal Alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami, tolong kami, mudahkan kami, beri taufik kami untuk senantiasa bisa berzikir, menyebut nama-Mu, senantiasa bisa bersyukur atas apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan senantiasa bisa memperbagus ibadah-ibadah kami kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, di pagimu yang barakah ini, di waktu syurukmu ini ya Allah, kami memohon kepadamu dan tidak bosan kami minta kepadamu ya Allah, agar kami diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Beri kami kematian yang Engkau ridhai, beri kematian yang baik ya Allah, sehingga kami bisa merasakan seluruh janji-janji yang telah Engkau janjikan ya Allah. Wa na'udzubika min su'il khatimah, dan kami juga memohon kepadamu ya Allah agar kami dilindungi dari kematian yang buruk, kematian yang su'ul khatimah, kematian yang tidak Engkau ridhai, kematian yang menjadi awal kami merasakan seluruh siksa yang telah Engkau janjikan ya Rabbal Alamin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami. Bahagiakan mereka ya Allah. Cukupkan rizki mereka ya Allah. Lapangkan dada mereka ya Allah. Beri mereka kesabaran dalam setiap ujian yang mereka dapat dari Engkau ya Allah. Sekiranya mereka sudah mendahului kami ya Rabbal Alamin, lapangkan barzahnya, beri cahaya barzahnya, ampuni seluruh dosanya, dan terima seluruh amal salihnya. Dan kelak kami mohon ya Rabbal Alamin, agar kami kemudian dikumpulkan dengan kedua orang tua kami di dalam syurga-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami, jadikan suami kami, istri kami, pasangan kami sebagai pasangan yang teladan, pasangan yang bertakwa kepadamu, yang hatinya terpaut kepadamu dan Rasul-Mu ya Rabbal Alamin. Dan anugerahkan, hadirkan di tengah-tengah kami putra-putri yang salih salihah, putra-putri yang kelak akan menggandeng tangan kami ini ke dalam surga-Mu, putra-putri yang menjadi penyejuk jiwa kami ya Rabbal Alamin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau zat yang maha pengampun, Engkau zat yang mencintai ampunan. Ampuni kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon ridha-Mu, kami memohon surga-Mu dalam setiap munajat-munajat kami. Ya Allah, kabulkan ya Rabbal Alamin. Dan kami juga berlindung dari siksa neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.